Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahara, mahasiswa pendidikan guru pendidikan anak usia dini semester 6 FKIP UHAMKA. Pada kesempatan sekali ini, saya akan membahas tentang perangkat pembelajaran. Di perangkat pembelajaran itu ada 5. Yang pertama itu PROSEM atau program semester. Nah, yang kedua itu ada RPPM. RPPM itu rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Yang ketiga itu ada RPPH. RPPH itu rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Yang keempat itu ada bahan ajar. Dan yang kelima itu ada media atau APE-nya. Nah, kita langsung aja ya. Nah, yang pertama di sini itu ada program semester. Program semester ini terdiri dari semester 1 dan semester 2. Dan di sini sudah ada KD atau kompetisi dasar, terus ada tema, ada subtema dan sub-subtema dan alokasi waktu. Nah, di semester 1 itu ada tema diriku dan subtemanya ada identitasku, tubuhku, dan kesukaanku. Nah, itu KD itu sudah mencakup 6 aspek, yaitu aspek perkembangan moral agama, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Nah, di selanjutnya itu temanya di semester 1 ada keluargaku, yang temanya keluargaku, subtemanya anggota keluarga, profesi anggota keluarga, dan lingkunganku. Dan lingkunganku subtemanya rumahku dan sekolahku. Nah, dan ada di semester 1 ada tema binatang. Dan subtemanya ada binatang air, binatang darat, binatang bersayap, dan binatang hutan. Nah, ini tema dan subtema di semester 1. Tema di semester 2 yaitu ada tanaman, kendaraan, alam semesta, dan profesi atau pekerjaan. Nah, di tema tanaman, subtemanya itu ada tanaman buah, tanaman sayur, tanaman hias, dan tanaman obat. Kendaraan, di tema kendaraan, subtemanya itu ada kendaraan darat, kendaraan air, kendaraan di udara. Tema selanjutnya adalah alam semesta. Di alam semesta, subtemanya itu ada benda-benda alam, benda-benda langit, dan gejala alam. Nah, dan tema terakhir itu ada profesi atau pekerjaan. Subtemanya dokter. Nah, itu program semesternya. Jadi sudah mencakup semester 1 dan semester 2 serta alokasi waktunya, tema, sub-subtema, dan KD-nya. Nah, sekarang kita masuk ke RPPM, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan. Nah, di sini RPPM-nya kita mengambil semester 2 bulan Maret dan minggu kedua. Temanya profesi, subtemanya dokter, dan sub-subtemanya ada alat-alat dokter untuk kelompok TKA 4-5 tahun. KD-nya sudah ada. Nah, di sini kita temanya dokter, dan di sini saya mendapat model pembelajaran sudut. Nah, di sini sudutnya ada 5, yaitu sudut keluarga, sudut pembangunan, sudut ketuhanan, sudut budaya, dan sudut alam sekitar dan pengetahuan. Nah, di sudut keluarga itu kegiatannya ada 5, 1 pengaman. Kegiatan yang pertama itu
mengenal macam-macam dokter, memeriksa kondisi kesehatan keluarga, kursi periksa, tempat tidur orang sakit, dan ruang tunggu. Membaca buku tentang dokter itu kegiatan pengamannya. Kalau di sudut pembangunan, menyusun gambar dokter, membuat bangunan rumah sakit, kolase gambar dokter menggunakan batu-batu kecil, dan kegiatan pengaman bermain Lego. Nah, kalau di sudut ketuhanan itu ada praktek sholat, terus mengelompokkan gambar rumah sakit dan gambar masjid, terus membaca doa ketika menjenguk orang sakit, membaca surat Al-Kahfi. Kegiatan pengamannya bermain puzzle gambar dokter dan gambar orang sakit. Di sudut budaya, kegiatannya adalah melompat dari huruf D, O, K, T, E, R dan mengenal warna dan bentuk geometri. Yang kegiatan kedua, melipat topi dokter. Kegiatan ketiga, menonton di laptop mengenal alat-alat dokter. Kegiatan yang keempat, mengenal macam-macam baju dokter. Dan kegiatan yang kelima, membaca buku itu sebagai sudut pengamannya. Nah, di sudut alam sekitar dan pengetahuan, kegiatannya ada membuat bingkai foto menggunakan ranting dan kerang. Kegiatan yang kedua, usap abur gambar dokter menggunakan kunyit. Kegiatan yang ketiga, membuat jus untuk kesehatan. Kegiatan yang keempat, menimbang berat badan teman dan bermain kartu angka. Bermain puzzle itu sebagai kegiatan pengamannya. Nah, ini RPPM-nya. Sekarang kita RPPM ini turunan dari Prosem. Nah, sekarang setelah RPPM kita akan membuat RPPH. RPPH itu rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Nih, tadi itu temanya profesi. Dan di sini ada materinya. Materinya mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya, menyebutkan macam-macam dokter dan tugas dokter, membuat topi dokter. Alat dan bahannya sudah ada. Kegiatan pembuka itu dari jam 7.30 sampai jam 8.30. Kegiatan intinya dari jam 8.30 sampai jam 10. Nah, waktu istirahat anak dari jam 10 sampai jam 10.30. Dan kegiatan yang terakhir adalah kegiatan penutup, yaitu dari jam 10.30 sampai jam 11.00. Ini RPPH-nya, rencana pelaksanaan pembelajaran hariannya. Nah, setelah itu ada bahan ajar. Karena tadi kita temanya profesi dan subtemanya dokter, jadi kita ambil bahan ajarnya itu adalah dokter. Nah, di sini ada pengertian dokter. Dokter itu seorang tenaga kesehatan yang menjadi tempat kontak pertama pasien dengan dokternya untuk menyelesaikan semua kesehatan yang dihadapi tanpa memandang jenis penyakitnya. Nah, di sini pun ada tugas dokternya. Tugas dokter salah satunya itu melakukan pemeriksaan pada pasien untuk mendiagnosa penyakit pasien secara cepat dan memberikan terapi secara cepat dan tepat. Nah, ini tugas dokter salah satunya. Ini tugas dokternya. Dan selanjutnya itu ada jenis dokter spesialis di Indonesia, yaitu dokter spesialis penyakit dalam. Itu ada ahli kardiovaskular dan ahli endokrinologi. Nah, yang kedua ada dokter THT, ada dokter kandungan atau ginekologi, dan dokter anak. Nah, ini bahan ajar dokter. Terus yang terakhir itu ada merancang media pembelajaran atau APE. Di sini sudah ada dokter. Kita temanya tadi dokter, indikator capaiannya sudah ada nih.
sudah ada. Nah, di fisik motorik itu anak-anak memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat. Ini di sini sudah ada. Sudah selesai penjelasan tentang perangkat pembelajarannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.